eh, seorang yang melakukan dosa tidak harus sakit. Jadi jangan sampai kita merasa berdosa di saat sakit saja. Fir'aun selama hidupnya nggak sakit dia. Jadi kalau orang akan tobat kalau sudah sakit, ini berbahaya juga. Di saat tidak sakit dipikir dia nggak punya dosa. Jadi ada orang nggak pernah sakit, tapi dosanya banyak. Ini yang Masya Allah ini. Wah, serem itu. Akan tapi yang harus kita pahami bahwa iya, bagi seorang beriman, musibah yang Allah timpakan dari sakit itu mengurangi dosa. Akan menjadi penghapus dosa. Ini babnya sendiri ya. Kemudian bab lain masalah tobat, ya siapapun dari kita harus berusaha dong mengetahui kekurangannya. Menyadari dosa-dosanya itu dulu dong. Menyesali dosa-dosa kita. Baru setelah menyesal itulah sah tobat. Ada orang tobat tapi nggak merasa berdosa, bagaimana? Dosa yang paling dosa itu pendosa nggak merasa berdosa. Ini paling kurang ajar orang. Dosa tapi nggak merasa berdosa, kan repot. Maka paling penting bagi kita adalah mencari kekurangan kita. Mata kita sehari ini lihat apa sih? Bukan action depan manusia. Bukan itu. Aduh, aku Masya Allah, aku nyesal. Aku ini enggak, bukan itu. Justru di saat kamar sendiri Anda bisa mengingat dosa Anda lalu Anda menangis. Oh, depan orang bisa saja action. Astagfirullah. Allah. Sudah tidak usah action itu. Urusanmu dengan Allah pribadi. Urusan kita dengan Allah. Penyesalan sejati itulah kalau tobat nasuha, tobat tulus. Nasuha itu tulus. Tulus apa? Bukan kan dilihat manusia, dilihat Allah. Apakah tidak boleh kita menangis depan orang? Boleh. Tapi khawatir itu bohongan. Ada orang pandai kok bermain drama, nangis enteng. Dikit-dikit sampai orang mengatakan dia, kerah lembut hatinya. Kenapa? Dikit-dikit nangis, suka mewek. Waktu sendiri nggak pernah nangis dia. Action dia, cuman jadi aktris saja. Jadi main film suka nangisan. Nggak begitu. Jadi kalau pengen tahu tobat nasuha itu adalah bersih di saat tidak dipandang orang, apakah kita tobat beneran. Tobat di saat tidak ada dipandang orang, menyadari kekurangan kita saat sendiri itu dahsyat. Dan itu yang kita serukan di akhir-akhir ini, kita sering terlena. Tobat di saat kita sendiri, ingat. Dan kalau sudah dengan Allah, adukan semuanya. Kalau dosa kepada manusia ada tambahannya, kita minta ampun. Kalau tadi yang disinggung, kalau ini dosa kepada Allah, sudahlah. Nggak bertanya, nggak usah kita pakai ketemu empat mata, nggak ada masalah. Kalau itu urusan dosamu kepada Allah pribadi, sudah urusan dosa pribadi. Jangan ceritakan pada siapapun dari bangsa manusia, selesai. Kecuali memang ada orang nggak mampu untuk tobat, nggak tahu jalan. Tapi harus tahu siapa yang akan ditanya. Bukan orang yang menjatuhkannya, merendahkannya. Nah, tahu nih ada pembimbing dan sebagainya, tanyakan, karena bisa ngasih pengarahan. Tapi jangan cerita ke setiap orang nanti. Dan bergegas untuk tobat. Kalau memang ingin, kalau masalah urusan dengan Allah, seandainya tidak menghadap, secara umum begini, kalau urusan dosa kepada Allah begitu mudah. Ambil waktu yang khusus ngadep kepada Allah. Sesali dosa-dosa itu, berjanji tidak mengulangi. Tinggalkan dosa itu. Khalas, dengan tetesan air mata. Selesai. Allah Maha Pengampun. Seperti itu. Cuman ada sebagian, mungkin ada beberapa kesalahan yang mungkin cukup berantai. Ada urusan dengan, di samping dengan Allah, ada urusan dengan orang ini. Kadang perlu petunjuk seorang guru, sah-sah aja. Ada orang datang pada Nabi. Tapi bagi para ustadz, para guru-guru itu juga harus amanat dong. Kalau ada orang ngadu kepada Anda tuh nggak boleh cerita ke yang lainnya. Ini kan bab nyebar aib nanti. Gurunya guru bodoh rupanya. Tahu enggak? Oh, saya tahu semua ini. Tuh. Ini kemarin ngadep cerita keluarganya. Ini ustadz dungu nih. Baik, boleh Anda datang kepada siapapun kalau memang permasalahannya sangat berat. Yang Anda belum ketemu jalannya. Tapi secara umum dosa kepada Allah ringan. Maksudnya ringan ini gampang tobatnya. Cukup Anda mengadu kepada Allah, selesai. Dan ciri khas, ciri tobat Anda diterima adalah Anda bisa betul-betul menutup itu semuanya. Nggak gampang cerita kepada siapapun. Kecuali tadi, kalau ada seorang guru yang akan membimbing Anda, oke. Tapi tidak semua orang ceritakan. Dan kadang-kadang ceritanya tuh, Alhamdulillah, saya ini telah tobat. Tahu enggak zaman dulu tuh saya itu? Pagi 3 botol, sore 6 botol. Tapi alhamdulillah main bahasa. Ngapain cerita ke orang?
Apalagi sekarang ada sebagian orang pengen bikin konten memanggil orang-orang tobat. Ya ini suruh bongkar aibnya ini. Orang-orang tobat dipanggil, ceritanya masa lalu. Ini seolah kebodohan yang ditumpuk-tumpuk ini. Dipanggil orangnya. Ditanya di kamu kejadian gimana kok ceritanya Anda pakai tobat. Ini suruh bongkar aibnya. Cuman karena ya yang sama-sama bodoh akhirnya ya bongkar-bongkaran, tidak sadar ya. Manusia tidak bisa, manusia susah untuk menutup itu semua. Yang ada meredahkan. Allah yang Maha Pengampun, selesai. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Nazar dengan lisan harus dipenuhi. Karena baru dianggap sebagai nazar kalau sudah diucapkan oleh lisannya. Tapi sebaliknya kalau hatinya saja bernazar belum diucapkan tidak wajib. Sebab belum diucapkan. Jadi harus dipenuhi. Cuma nanti kalau nazar itu kayak apa sih bentuknya? Nazar yang bisa dilaksanakan, ada nazar yang bisa dilaksanakan. Kalau nazar yang bisa dilaksanakan, wajib dilaksanakan sesuai dengan nazarnya. Kalau aku sembuh, aku akan membayar. Ini bayar. Kalau aku sembuh, aku melakukan sholat berapa rakaat, lakukan. Tidak sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Baik, wajib dipenuhi nazarnya. Kalau nazar yang tidak bisa dipenuhi, maka nanti dia wajib memenuhi dengan cara membayar seperti kafaratul yamin, seperti orang yang melanggar sumpah. Seperti itu ya. Ya. Seperti orang yang melanggar sumpah. Jadi nazar harus dipenuhi selagi nazar tersebut bisa dipenuhi. Nazar yang mustahil nggak bisa dipenuhi. Aneh, mustahil. Ngomong dia pokoknya kalau aku sembuh nanti aku insya Allah akan ke Amerika jalan kaki, ke Mekah jalan kaki, ke Mekah jalan kaki. Wah ini gimana ke Mekah jalan kaki? Ke Mekah ngapain ya pokoknya pengen ziarah pakai jalan kaki. Jauh sekali dan tidak mampu dia melaksanakannya. Kalau nggak mampu dia wajib membayar seperti kafarah yamin. Kalau masih jalan kaki dekat mungkinlah saya akan. Cuman nazar seperti itu kan mubah, jalan kaki mubah. Jalan kaki mubah. Bisa dijadikan nazar harus penuhi. Tapi kalau nazar itu yang jelas lah yang tidak usah yang pasti sesuatu itu adalah sebuah kebaikan. Sekarang ada bolehkah nazar untuk melakukan yang mubah? Jadi nazar sunnah misalnya kalau tadi kan jalan kaki bukan sunnah mubah ya. Nazar sunnah. Nazar melakukan sesuatu yang semula adalah sunnah bisa menjadi wajib. Itu tadi. Kalau memang aku sembuh, aku akan lakukan sholat. Berapa rakaat? Sholat tidak wajib bagi dia, tapi menjadi wajib. Tapi kalau sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, maka menjadi dia membayar seperti kafarah yamin. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.